Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Bani Hasim dari Prodi Teknik Mesin kelas 5A. Kali ini saya akan mempresentasikan jenis-jenis cetakan pada pengecoran logam. Pengertian pengecoran logam. Pengecoran logam merupakan proses membentuk suatu zat menjadi bentuk tertentu menggunakan cetakan. Sedangkan proses pengecoran logam didefinisikan sebagai proses di mana logam cair dituangkan ke dalam cetakan yang berisi rongga berlubang dan berbentuk geometris yang diinginkan dan dibiarkan dingin untuk membentuk bagian yang dipadatkan. Selanjutnya, sejarah pengecoran logam. Pada tahun 4000 sebelum Masehi, orang memulai mengetahui tembaga mencair pada suhu tinggi dan mengetahui cara menuangkan logam ke dalam cetakan. Pengecoran pertama kali dilakukan di Mesopotamia dan kemudian menyebar ke Eropa, Asia Tengah, dan Cina pada tahun 3000 sebelum Masehi. Tahun 2800 sebelum Masehi, Mesir melakukan pengecoran pada perunggu karena perunggu memiliki kekuatan lebih baik, dan dinasti Cina diketahui pertama kali melakukan teknik pengecoran pada logam pada tahun 1300 sebelum Masehi. Pada tahun 500 sebelum Masehi, dinasti Zhou memperkenalkan besi cor di dunia. Dan di era dinasti Qing, teknologi pengecoran logam dipakai untuk kepentingan militer dan berkembang pesat sampai sekarang. Keunggulan dan kekurangan pencetakan pasir kering. Cetakan pasir kering dibuat dengan menggunakan bahan pengiat organik dan kemudian cetakan dibakar dalam sebuah oven dengan temperatur kisaran antara 204 derajat sampai 316 derajat Celcius. Pembakaran dalam oven dapat memperkuat cetakan dan mengeraskan permukaan rongga cetakan. Cetakan pasir kering digunakan pada benda tuang yang berukuran besar di atas 1000 kilo. Komposisi cetakan kering: pasir 80–90%, tanah liat 10–15%, gula tetes 1–2%, pitch 1–1,5%, milase 0,5–1%, air kurang dari 4%. Keunggulan, dimensi produk cetak lebih baik, kekurangan lebih mahal dibanding dengan cetakan pasir basah, laju produksi lebih rendah karena dibutuhkan waktu pengeringan, pemakaian terbatas, dan coran yang medium dan besar. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan cetakan pasir basah. Dalam pengecoran logam, cetakan pasir basah adalah metode di mana cetakan terbuat dari pasir yang dicampur dengan air dan bahan pengiat lainnya. Proses ini melibatkan pembentukan cetakan dari campuran pasir yang masih mengandung kelembaban dan kemudian cetakan tersebut digunakan untuk menuangkan logam cair. Kelebihan cetakan pasir basah: memiliki koalabilitas yang baik. Yang dimaksud koalabilitas yang baik adalah koalabilitas yang baik dalam konteks pengecoran logam merujuk pada kemampuan logam cair untuk mengisi dengan baik seluruh cetakan atau rongga cetakan. Sebuah bahan logam yang memiliki koalabilitas yang baik dapat mengalir dan menyebar secara merata dalam cetakan, menghasilkan produk akhir yang bebas dari cacat seperti porositas dan kekosongan. Dengan kata lain, koalabilitas yang baik memastikan bahwa logam cair dapat menyelesaikan rincian cetakan dengan presisi, menciptakan produk akhir yang sesuai dengan desain dan spesifikasi yang diinginkan. Yang kedua, permeabilitas yang baik. Permeabilitas yang baik dalam pengecoran logam mengacu pada
kemampuan cetakan atau bahan cetakan yang memungkinkan udara atau gas yang terjebak keluar selama proses pengecoran. Permeabilitas yang baik penting untuk mencegah terbentuknya gas-gas yang dapat menyebabkan cacat seperti porositas dalam produk cetakan logam. Dengan permeabilitas yang baik, udara yang mungkin terperangkap di dalam cetakan dapat dengan mudah melarikan diri saat logam cair dituangkan. Hal ini membantu mengurangi resiko cacat dan meningkatkan kualitas akhir dari produk logam yang dicor. Selanjutnya, ada reusabilitas yang baik. Reusabilitas yang baik dalam pengecoran logam mengacu pada kemampuan untuk menggunakan kembali cetakan atau pola cetakan dalam beberapa siklus pengecoran. Cetakan yang dapat digunakan kembali secara efisien dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi karena tidak perlu membuat cetakan baru setiap kali melakukan pengecoran logam. Dan yang terakhir, murah. Kekurangan uap lembab dalam pasir menyebabkan kerusakan pada beberapa coran tergantung pada logam dan geometri coran. Cetakan pasir basah juga banyak digunakan untuk besi tuang, paduan logam tembaga, dan aluminium yang beratnya relatif kecil. Selanjutnya, cetakan kulit. Kelebihan dan kekurangan cetakan kulit. Permukaan rongga cetak lebih halus dibandingkan dengan cetakan pasir basah. 2. Dimensi lebih akurat. 3. Memiliki kolabilitas yang sangat baik sehingga dapat dihindarkan terjadinya retakan pada hasil coran. Kekurangan. Pola logam lebih mahal dibandingkan pola yang digunakan pada cetakan pasir basah. Kekurangan cocok bila digunakan untuk jumlah produksi yang rendah. Cetakan kulit dalam pengecoran logam mengacu pada lapisan luar atau permukaan dari produk logam yang dicor yang memiliki karakteristik tertentu. Cetakan kulit mencerminkan detail dan tekstur yang terbentuk pada bagian luar produk logam akibat proses pengecoran. Alat pengaplikasian pengecoran logam. Yang pertama ada kowi atau tungku yang terbuat dari tanah liat, tempat untuk melebur bahan baku. Berikut contoh. Berikutnya ada cetakan sambungan pipa dan bilah gamelan. Cetakan terbuat dari bahan logam, sendok tuang untuk menuangkan cairan kekuningan ke dalam cetakan logam. Cetakan permanen untuk bilah gamelan. Cetakan bilah gamelan dan sambungan pipa yang terbuat dari logam. Berikut contoh-contoh gambaran cetakan sambungan pipa dan bilah gamelan. Selanjutnya, bahan pengecoran logam. Arang digunakan sebagai bahan untuk membakar paduan logam kuningan. Bahan baku kuningan. Bahan baku kuningan yang digunakan adalah bahan yang diperoleh dari bekas-bekas sisa pentil kendaraan bermotor. Berikut contoh gambar bahan baku kuningan. Selanjutnya, proses peleburan. Proses peleburan dilakukan dengan cara memasukkan bahan kuningan secara bertahap. Contohnya adalah memasukkan lebih dahulu kuningan seberat 10 kilo. Apabila ingin melebur kuningan dengan berat 20 kilo, setelah kuningan mencair 10 kilo kuningan ditambahkan lagi. Kuningan yang siap dituang adalah yang telah menunjukkan warna kuningan pada saat peleburan sudah merah dan temperatur mencapai sekitar 950 sampai 1000 derajat Celcius. Berikut contoh peleburan. Proses penuangan cairan kuningan ke cetakan. Sebelum cairan dituang, langkah pertama yang dilakukan adalah memanaskan cetakan sampai suhu sekitar 100 derajat Celcius. Hal ini dibutuhkan agar pada saat
penuangan, cairan dapat mengalir dengan baik sampai ke ujung cetakan. Setelah cetakan panas, cairan kuningan kemudian dituang dengan sendok tuang. Proses pendingin hasil pengecoran. Cairan dituang ke dalam cetakan sampai penuh dan ditunggu sampai dingin, yaitu kisaran 5 menit. Berikut contoh proses pendinginan. Proses pembongkaran cetakan. Tahap selanjutnya adalah proses pembongkaran atau pemisahan hasil pengecoran dari cetakan. Dan yang terakhir ada tahap finishing. Pada tahap finishing, bilah-bilah gamelan yang sudah dicor dipotong-potong sesuai dengan ukuran gamelan yang diinginkan. Penyambungan pipa dilakukan dengan mesin agar diperoleh bentuk akhir yang berpresisi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.